Jadi takut itu kalau secara bahasa itu infial, reaksi, ya, yahsul tawakku'un ma fihi halak au adza, ya, ya, minal ghair. Itu reaksi yang muncul dari tubuh manusia, khawatir terjadi ini dan itu berupa bahaya atau gangguan. Itu takut. Ya, tapi takut yang terpuji yaitu takut yang mendatangkan ibadah. Takut yang menyebabkan kita itu menjauhi segala bentuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini takut yang terpuji. Karena takut ini keutamaannya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi orang yang takut dengan kedudukan Allah Azza wa Jalla. Dia tahu Allah Subhanahu wa taala siapa, di mana Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Melihat, Allah Maha segala-galanya, Maha Qadir. Ya, dia takut dengan kedudukan Allah, kata Allah bagi dia dua syurga. Dua syurga. Kata Allah, fa amma man khafa wa nahan gimana ayatnya? Wa amma man khafa maqama rabbi wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Ya, barang siapa yang takut dengan kedudukan Allah Azza wa Jal, ya, dengan itu dia menahan nafsu dia dari, ya, kemaksiatan dan yang lainnya yang tidak diridai oleh Allah, maka surga tempat kembali dia. Jadi takut ini kalau kita peruntukkan hanya buat Allah, yang dengan takut kita menahan nafsu, nahan nafs kata Allah, yang menahan nafsu kita dari hal-hal yang tidak diridai oleh Allah, maka ini takut yang mendatangkan kebaikan. Karena ada takut juga kepada Allah, takut yang tidak terpuji. Takut kepada Allah sehingga mendatangkan putus asa. Takut, ujung-ujungnya murtad. Takut apa? Akhirnya pindah agama bela. Buyan. Ini, ya, takut yang menyebabkan dia putus asa. Karena hidup ini, selama kita hidup, ya, jadikan, ya, kita itu seperti burung dengan tiga komponen yang ada pada burung tersebut. Apa maksudnya Ustaz? Aku juga pening. Ya. Burung itu pacak terbang karena ada kepala, karena ada dua sayap. Jadikan kepala itu mahabbah, dua sayap itu khauf dan roja. Di manusia harus selama hidup ini ada tiga ini. Ya, ada mahabbah, ada khauf, ada roja. Adanya mahabbah sehingga kita mau beribadah kepada Allah Subhanahu, karena ada kecintaan. Kenapa kita mau sholat? Kenapa kita mau puasa? Karena ada cinta. Ya, agar kita ini, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kuatkan cinta kita kepada Allah Azza wa Jalla. Semakin cinta kepada Allah, enggak akan pernah dia meninggalkan kewajiban-kewajiban. Jikalau ada orang jelas-jelas dia tahu dia ciptaan Allah tapi tidak sholat, tidak puasa, berarti cinta dia sangat kurang kepada Allah atau hilang. Ya, seperti itu. Kemudian roja, harus ada rasa harap. Ya. Yang ketiga harus ada rasa khauf. Ya, barang siapa yang menguatkan roja aja, bukan di roja, ya. Roja aja, harap aja. Ya, kemungkinan besar dia jatuh kepada kemaksiatan. Harap aja, tidak ada rasa takut. Ya, dia jadi orang yang ahli maksiat. Kalau dia takut aja, tidak pernah harap, dia bisa putus asa. Kalau cinta aja, ujung-ujungnya apa? Nyatu sama Allah. Tidak ibadah lagi. Banyak di Palembang yang cak ini. Ya, aku inilah nyatu sama Allah, aku ini cinta Allah. Oh, kau tuh kaget lo, belajar dulu. Kaget nyesat ke wong. Lah jelas-jelas tidak semayang, sesat atau tidak? Mana dalil tidak semayang sesat? Dalam surat Maryam, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا, kata Allah. Datang suatu masa kita ini. Ya, masa kita ini, akhir zaman ini. Ya, kaum dari umat Nabi Muhammad SAW yang mereka menyia-nyiakan salat, tidak salat. Ya, dan mengikuti hawa nafsu. Dan mereka akan menemui kesesatan. Sesat berarti tidak semayang. Lah ini dia terkala kita katakan sesat,
Kaget dulu, kau pelajari dulu. Kamu tuh baru kulit, kami lah dalam. Quran terbagi dua. Uji dia marah pula. Quran terbagi dua. Quran zahir, Quran batin. Nah, kau yang zahir, kami yang batin. Sudahlah kau. Uji dia. Pak, punya budak ini. Ya, musuh wong-wong mak ini tinggal ke tulang. Kalau pacak julak ke, tapi agak gebut. Ya, tinggal ke tulang. Ya, jadi kita seperti burung, ya. Burung kalau katik kepala mati, dah acak terbang, ya kan? Ya, kalau kepala ada saya patah siko, miring, kencot. Ya. Nah, itu jadi harus ada 3 ini. Ya. Ini khauf salah satu yang kita sedang pelajari ini harus tahu. Khauf ini ya terbagi menjadi 3. Ya, takut ini terbagi menjadi 3. Yang pertama takut tabi'i, yang kedua takut ibadah yang sedang kita pelajari ini, yang ketiga takut sir, khauf sir. Takut tabi'i ya takut kepada suatu yang nyata bahayanya. Takut sama api. Ya, takut sama ular. Belut, boleh takut sama belut? Putus jari cetuk belut. Ya, boleh takut sama belut. Ya, tapi belut itu kalau orang ngerti tidak takut dia. Cekelnya embeknya, ya, goreng. Belut tu gizinya besar. Kalau takut sama ular tedung, ular berot, ya, ular apa? Ular sawo, ular nago, boleh. Ya. Karena berbahaya, nago nyembur. Katik nago, Katik nago. Kemudian yang kedua takut ibadah. Takut yang dengan rasa takut itu muncul pengagungan. Muncul semangat, muncul ingin menambah kegiatan ibadah kita, dan ini tidak boleh ya diperuntukkan kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Tidak boleh seorang dia palingkan takut yang kayak gini kepada selain Allah. Takut kepada wali, ya. Dengan disebut ke nama wali itu dia gemeter, takut, ya. Kemudian dia khawatir. Ini enggak benar seperti ini. Ini takut yang seperti ini buat siapa? Buat Allah Subhanahu wa taala. Takut ibadah yang itu muncul pengagungan, ya. Kemudian ta'zim, kemudian tazallul, menghinakan diri, muncul taqarrub, ibadah, ta'allu, ya. Meyakini keilahan ini hanya buat siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Tidak boleh wong ya takut ini kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga takut sir. Takut yang seperti takut yang tidak nampak, takut tidak nampak kalau Takut sir, takut yang tersembunyi seperti takut sama kuburan, takut sama wong mati, takut sama patung, ya. Takut sama Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul di pantai selatan dari Palembang takut. Uyan muda ini. Nah, ini takut sir. Walaupun kita tidak di sana, ya, yang ditakuti di daerah mana, tapi hati kita takut. Ya, dengan keyakinan ini bisa mendatangkan manfaat dan menolak mudarat, maka ini syirkul akbar. Ya, dua-dua tadi syirkul akbar. Takut ibadah, takut sir, ini syirkul akbar semuanya. Tidak boleh. Ya. Yang keempat, takut bentuk was-was. Ya, kalau kita nama takut buyan, takut sama bayangan, takut sama teidung dewe. Ya. Ini sama bayangan. Wah, lagi sama bayangan. Buyang budak ini, kejar bayangan. Ini lama-lama wiswas ini bisa menyebabkan kegilaan. Benar tak? Wong wiswas. Kencing ida dikigonya kencing, was-was. Nah, ini takut bentuk was-was, takut sama bayangan dewe. Astagfirullahaladzim. No, siapa ini uji dia? Ya, dia ke budak bayangan tangan, takut. Padahal dia tahu itu bayangan. Nah, ini juga tidak dibenarkan seperti ini, tercela ini. Ya. Jadi takut, ya, harus kita peruntukkan buat siapa? Allah Subhanahu wa taala. Takut tabi'i tadi. Takut sama singo, takut sama ulo. Kalau kita meyakini bahwasannya yang ya menggerakkan singa itu berbahaya itu Allah,
yang menyebabkan ulo itu nyetuk kita Allah, hilang rasa takut itu yang tabi'i tadi, dan kita peruntukkan juga hanya buat Allah Subhanahu wa taala. Begal, ya, ngapa uang yang dibegal? Siapa yang menetap ke itu? Allah Azza wa Jalla. Kalau dia benar-benar peruntukkan itu buat Allah, Allah tambah melindungi dia. Ya,